Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Angga Wisudawan kembali menjumpai Anda, dan kali ini tema talk show kita sangat luar biasa sekali, yaitu infrastruktur apik masyarakat Jember. Seperti kita ketahui bersama, memasuki tahun kedua proyek multi-years, pemerintah Kabupaten Jember ini terus berupaya mengejar ketertinggalan melalui perbaikan infrastruktur. Dan kita lihat sudah ada puluhan jembatan se-Kabupaten Jember yang sudah rampung diperbaiki. Selain itu, berbagai ruas jalan yang dulunya berlubang mendapatkan julukan yang kurang enak didengar begitu ya, yaitu Juglangan Sewu, kini sudah mulus, sudah rata, dan sudah bagus bisa dinikmati oleh masyarakat Jember. Dan tentu saja untuk membincang hal ini terkait dengan program multi-years, kita akan berbincang selama 30 menit ke depan, dan kita akan mengajak pemirsa untuk mengetahui penjelasan dari Bupati Jember, Bapak Haji Hendy Siswanto STIPU, bersama saya Angga Wisudawan. Baik saudara, untuk mengetahui secara detail seperti apa program multi-years, sudah hadir bersama kami Bupati Jember, Bapak Haji Hendy Siswanto STIPU. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Angga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di talk show kita kali ini. Temanya sangat menarik sekali begitu ya, yaitu infrastruktur apik masyarakat sejahtera. Masya Allah, luar begitu biasa. Ya. Baik. Pak Hendy, kita tahu bahwa perbaikan jalan ini saat ini terus dikebut begitu ya, di berbagai ruas jalan kita lihat banyak sekali perbaikan, dan di berbagai ruas jalan juga kita sudah merasakan mulusnya begitu ya, halusnya jalan yang sudah diperbaiki. Nah, sampai saat ini sebenarnya sudah berapa persen program dari multi-years ini sudah dilalui? Ya, terima kasih Mas Angga. Ini kalau kita berapa persen total jalan yang kita perbaiki itu lebih dari 1.000 kilo, ya lebih dari 1.000 kilo, dan itu tahun 2021 sudah ada, bukan proyek multi-years, tapi proyek yang satu tahun anggaran, tahunan reguler, dan itu kita tambah dengan proyek multi-years. Sedangkan proyek multi-years ini ada 1.000 kilo, dan itu dimulai pada bulan Oktober-November tahun 2021. Kenapa multi-years itu 2 tahun berjalan berlangsung. Jadi proyek itu bisa dikerjakan tahun 2021 dan dilanjut terus tanpa putus sampai tahun 2022. Dan insya Allah alhamdulillah hari ini sudah selesai, sudah di atas 75%. Di atas 75% sudah dikerjakan melalui program ini, begitu ya. Kemudian jalan dengan kategori apa saja ini yang disentuh dengan program multi-years? Jadi kita ada satu regulasi yang tidak boleh kita lewati, itu undang-undang, bahwa ada jalan nasional, ada jalan provinsi, terus ada jalan kabupaten. Kalau jalan nasional itu kementerian pusat PUPR ya. Kalau jalan provinsi itu bisa provinsi di tingkat satu, Jawa Timur. Kita masuk ke jalan kabupaten. Jalan kabupaten inilah yang tanggung jawab Pemkab Jember untuk menyelesaikan. Berikut ke bawahnya ada jalan kecamatan, ada di dusun kelurahan, termasuk jaring-jaring. Jadi jaring-jaring itu ruas-ruas jalan yang ada di desa-desa. Yang ada di desa-desa tuh bisa dengan skim anggaran yang 2 macam skim anggaran, bisa anggaran dari APBD dan bisa dari anggaran DD, dana desa. Dana desa itu datangnya dari Kementerian Desa, dari Kemendes, itu masuk langsung ke Kades. Itu bisa mereka, kalau Pak Kades ada jalan yang rusak sedikit, mungkin cuman 500 meter, 200 meter, mereka bisa menggunakan DD ya, dana desa. Tidak besar juga dana DD. Nah, tapi lebihnya itu bisa tetap APBD masuk di dalam itu. Berarti kategori jalan yang disentuh program ini yaitu yang menjadi wewenang pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Jember begitu ya. Jadi misalkan nanti ada kerusakan dari jalan provinsi atau nasional, bukan menjadi wewenang dari pemerintah daerah begitu. Nah, selain jalan ini, apa yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur lainnya? Karena memang masyarakat begitu ya, dengan jalan yang baik itu mereka sudah sangat bersyukur gitu. Tapi dari pemerintah tentu saja ada target lainnya. Infrastruktur apa yang menjadi target berikutnya? Jadi yang tahun 2021-2022 ini
adalah target jalan dan penerangan. Jalan dan penerangan itu kami sudah mengerjakan 23.000 PGU. Perbaikan termasuk pasang PGU baru. Penerangan totalnya jalan umum, penerangan jalan umum 23.000 titik. Itu masih kurang 12.000 lagi titik. Ya. Sekabupaten Jember dapat semua. Termasuk di desa-desa? Iya, termasuk di desa-desa. Namun intinya begini, semangat untuk tadi disampaikan Mas Angga bahwa itu ada Jeglongan Sewu. Sebenarnya kami memperbaiki jalan ini bukan masalah Jeglongan Sewunya. Bukan masalah itu bukan Jeglongan Sewunya, tapi ini adalah kami Pemkab Jember sudah menjadi kewajiban Pemkab untuk mengembalikan hak masyarakat Jember. Baik. Kami tinggal di rumah saya sendiri pribadi sampai sekarang ada di Jalan Sultan Agung. Ya. Mulai saya lahir sampai sekarang, jalannya mulus terus. Tapi ada begitu saya diberikan amanah untuk memimpin Jember ini, saya melihat saudara saya yang di pinggir di daerah Karangpring, di daerah Sentul, dari itu jalannya nggak bagus. Padahal mereka orang Jember juga. Mereka harus bisa menikmati sama dengan jalan di depan tempat saya di Jalan Sultan Agung. Nah, itulah semangat itu bahwa jalan ini esensinya wajib Pemkab Jember memberikan fasilitas yang sama dimanapun itu lokasi. Tidak ada perbedaan antara jalan kabupaten, jalan ini. Intinya jalan harus bagus. Karena dengan jalan infrastruktur yang bagus, jalan bagus, lampu penerangan bagus, tentunya di situ yang akan mereka dapatkan adalah kemudahan mereka untuk melakukan perdagangan ekonomi Dan mereka. ini adalah hak dari setiap masyarakat Jember. Wajib dinikmati, wajib didapat. Ya, baik. Kemudian pembangunan ini difokuskan selain PJU tadi ya, kemudian jalan. Adakah hal lain Pak, misalkan wisata, kemudian termasuk beriringan itu pengairan. yang kami lakukan itu adalah RTLH juga, rumah tidak layak huni kami perbaiki. Masih ada ribuan di Jember ini rumah tidak layak huni, itu kami lakukan perbaikan, termasuk. Dan itu masuk dalam program masuk multi-years, ke program bukan multi-years tapi program tahunan malah. Di tahun 2021 kita ada, 2022 kita ada. Yang ketiga juga di dalam tahun 2 tahun anggaran ini kami juga memperbaiki beberapa titik daerah-daerah longsoran. Banyak lokasi kita karena memang kita daerah hujan di Jember ini dan banyak sekali bencana tahun kemarin sehingga berarti titik-titik longsoran itu ada. Juga arah kami di tahun 2022 perbaikan infrastruktur pertanian kita sudah mulai masuk, tapi tidak terlalu besar. Termasuk irigasi berarti. Termasuk irigasi, tapi tidak terlalu besar Mas Angga karena memang keterbatasan anggaran kita. Kami akan fokus dulu di infrastruktur jalan. Kalau jalan ini bagus, tentunya ekonomi kita, distribusi barang kita ini yang dari gunung itu bisa ke kota dengan mudah dan akan kompetitif harganya. Ya. Oke, kalau dulu sebelum jalan diperbaiki, harga itu jadi mahal, Mas. Harga Dengan sawi, alasan, betul. ini ongkos transport begitu. Transport dan mereka transportnya pakai motor. Iya. Terus jalan kaki juga. Seperti kita kasih contoh daerah Panti ya. Daerah Panti itu terkenal sawinya, Mas. Sawi itu sawinya seperti sawi itu untuk segar begitu ya. Segar dan bukan sawi sederhana, tapi sawi untuk masakan Mandarin. Masakan Mandarin bagus, ya. Itu kualitasnya itu untuk ca sawi itu harganya beda. Itu harganya. Cuman kalau pada saat jalannya nggak bagus untuk membawa ke Pasar Tanjung, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, hampir 1 hari. Layu. Akhirnya harganya jatuh. Dampaknya apa? Masyarakat petani kita yang tanam sawi tidak bisa bangkit ekonominya, tidak bagus. Sekarang udah bagus, apa yang mereka katakan? Kami jual sawi di mana, saya tanya. Anda jual sawi di mana? Pak, kami jual sawi langsung ke toko-toko, restoran-restoran yang membutuhkan. Kok bisa? Jalannya udah bagus, Pak. Harganya bagus sekali harganya. Tidak dijual di pasar lagi, tapi dia langsung datang langsung ke konsumennya. Ya. Ini manfaat yang langsung dampaknya itu dan lampu penerangan tentunya untuk keamanan mereka. Sekali lagi ini hak masyarakat yang harus dipenuhi, Ya, gitu ya. ini adalah Kemudahan, kemudian perputaran ekonomi juga semakin mudah dengan akses yang mudah, begitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pengerjaan proyek infrastruktur ini tentu saja melalui rekanan, dan akan ada semacam evaluasi, begitu ya. Dan apakah ada sejauh ini dari evaluasi yang sudah dilakukan itu, infrastruktur yang sudah dibangun tidak memenuhi spesifikasi? Ya. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Oke, Pak Hedi, silakan, saudara tetaplah bersama kami. Oke, terima kasih.